تعتفوا تكرموا. Terima kasih yang mantap layar, Masya Allah. Ya. Waalaikumsalam Iwan Hamdani Al-Banjari, Masya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam Ai. Waalaikumsalam Hasanah, Masya Allah. Terima kasih Hamsanah hadir, Masya Allah. Nah, waalaikumsalam. Wow, Perdahat, Masya Allah. Apa kabar nih? Biru harus kenapa? Amin ya rabbal alamin. Hamdani Al-Banjari, Masya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Mas Puati. Ulun kada lep juga berapa malam di 2 malam kada lep pula. Lep yang di majelis saja ada lep, kalau yang di anak kada lep. Yang siang kada lep semalam 2 hari. Mengantuk terus ya. Muhammad Johari, terima kasih. Perdahat, terima kasih, Masya Allah. Terima kasih gipnya. Keng Selatan, Masya Allah. Keng Selatan, Masya Allah. Amalan menjemput jodoh kalau laki-laki apa perempuan? Kalau laki-laki baca ya wadud 129 kali pagi dan sore. Kalau perempuan baca Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin 5 kali habis sembahyang. Setiap habis sembahyang baca Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Assalamualaikum Barabai, Masya Allah. Ahmad Barabai, di mana di Barabainya Ahmad? Masya Allah. Amin ya rabbil alamin. Ahmad Baraja Barabai. Barabai kampung Arab kah? Guru amalan supaya hati bersih, ikhlas. Semua amalan itu sebenarnya membawa kepada kebersihan hati. Misalnya seperti ikhlas, sabar, la tawakal. Semuanya itu nanti akan membawa keikhlasan yang sebenarnya, yaitu melihat kebesaran Allah Ta'ala. Jadi orang itulah kada bisa sampai ikhlas yang apa tadi itu amalan jerpian tadi apa tuh, Sungai Danau. Hati bersih itu kada bisa kalau kada sampai kepada ikhlas yang sebenarnya. Jadi amalkan aja dulu ikhlas itu, nanti sampai kepada ikhlas yang sebenarnya, yaitu bersih hati kita. Tidak ada lagi yang kita pandang selain daripada kebesaran Allah Ta'ala. Baik ikhlas, baik sabar, itu amaliyahnya untuk yang sebenar-benarnya hati bersih nanti. Nah, jadi kalau pian hendak mengetahui bersihnya hati itu ketika pian cuma memandang jamalullah nanti, jamalnya Allah Ta'ala, kamalullah, itu baru ikhlas yang sebenarnya nanti, atau bersih yang sebenarnya. Itu amalannya apa? Ya itu dari ikhlas, sabar nanti itu. Nah, jadi sabar yang sebenarnya nanti pian mengerti, ikhlas yang sebenarnya mengerti, bukan sekadar di mulut, bukan sekadar di perbuatan, tetapi sudah tajali namanya di dalam hati kita. Namanya ikhlas itu bersih hati kita, memandang selain daripada semua itu perbuatan Allah Ta'ala, atau memandang jamal dan kamalnya. Di situ nanti kita baru mendapatkan bersih hati yang sebenarnya. Melalui tarikahnya apa? Yaitu ikhlas, ridha. Itulah dengan tawakal. Yang kalau kita dari guru kita ikhlas, sabar, itu dan istiqomah. Itu aja amaliyahnya. Kalau dari guru kita. Ini alamat mana kayak di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Samarinda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ajir ulun nyimak Idi Sultana, Masya Allah, terima kasih. Waalaikumsalam. Sampit hadir Nuria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Khalid Al-Maduri, Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Maksudnya amun laki bahutang
duit lawan bini, wajibkah membayari? Wajib kalau duitnya tuh sudah diberikan oleh laki kepada bini, itu haknya namanya. Kalau dia berhutang wajib dia membayarnya. Hingga seperti itu. Batakun guru napas keluar dulu atau masuk dulu. Sebenarnya bagi orang yang di hakikat keluar masuk itu sama, menandakan bahwasanya hidupnya. Jadi keluarnya masuknya sama aja. Ya, mana yang dahulu aja keluar kan masuk air pipi menahan napas berarti keluar berdahulu. Kalau pian menghirup berarti nya dahulu tuh. Ulun menanyai itu kada awal kagak kada awal pasti. Karena napas itu bukti kita hidup, alamat tanda bahwasanya kita itu mempunyai roh itu alamat daripada roh. Seluruh batang tubuh kita ini baik melihat, mendengar maupun melihat, merasa, bernapas itu adalah alamat, bahasanya majar kalau bahasa orang. Majar adanya roh pada diri kita. Agar kita merasa dekat dengan Allah, bau wiritan taat ya, merasa dekat namanya. Dengan bau wiritan itu nanti kita diberikan namanya nur syahadah, namanya merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi ada juga orang itu bau wiritan tetapi kadang merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, apabila seseorang itu bau wiritan, bau sembahyang ataupun berzikir, nah dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merasa nyaman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu menandakan amaliyahnya itu diterima tuh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diberikan nur syahadah, namanya nur rasa menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita ini banyak aja lah opiklah berwiritan, berzikir, tapi kadang merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu menandakan kalau di dalam ilmu tasawuf tidak diberikan namanya nur syahadah, nur rasa tenang, nur rasa menyaksikan akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dengan nur yang rasa menyaksikan tadi, orang itu rajin beribadah. Makanya kenapa kita itu bisa kada rajin beribadah, itu menandakan biasanya kada ada nur atau kada diterima. Kalau dalam ilmu tasawufnya kada diterima ibadah kita, sehingga kita kada rajin beribadah dan kada merasa tenang kita dalam beribadah. Maka Allah Ta'ala berjanji sudah, alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Bila orang tuh banyak menyebut nama Allah, pasti dia tenang. Tetapi kenapa kita kada tenang? Nah, itu bisa dilihat daripada kita waktu beribadah, apakah khusyuk atau kada. Kenapa kita masih pemarah? Kenapa kita masih dengki? Karena kita kadang menyaksikan semuanya itu kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita di habis sembahyang berzikir masih aja jadi pemarah, orang yang jadi hasad, iri, dengki. Karena apa? Karena nilai ibadah kita tadi kada bisa menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi kayak seperti itu. Jadi orang itu sampai seperti itu dengan ibadah, dengan riyadhah. Nah, riyadhahnya dengan apa? Dengan ikhlas, dengan mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah itu cuma mengharap kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di situ baru diberikan bisa nur syahadah tadi, rasa nyaman. Kalau kada ya biasa aja terus beribadah seperti itu. Berarti makamnya cuma di makam orang awam namanya. Asalkan mengerjakan ibadah selesai sudah. Tanjung Tabalung hadir, Masya Allah, tabarakallah. Rida guru izin gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, bagaimana jika belum ada uang mau bayar hutang Pak? Nah, kalau bayar hutang berdoa saja kita sambil berikhtiar. Kita itu di makam ikhtiar. Di makam ikhtiar kita berdoa sambil membaca. Kalau masuk rumah baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Kata Nabi, barang siapa membaca suratul Ikhlas 3 kali ketika dia setiap masuk rumah, maka orang itu bebas daripada kefakiran. Nah, di antaranya adalah ada yang bisa bayar hutang. Di dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan, barang siapa membaca Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bi fadlika amman siwak, itu dibaca 71 kali sehari, maka orang itu akan dilunaskan Allah Ta'ala hutangnya. Walaupun hutangnya itu teramat besar seperti gunung. Nah, kalau dia tidak bisa melunasinya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melunaskannya dengan membaca apa tadi? Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi fadlika amman siwak. Di dalam kitab Hidayatus Salikin itu disebutkan, wallahu alam. Saya baru saja kena tipu, apakah uang saya bisa kembali? Untuk kembali, kalau ditipu kan tidak bisa kembali, tetapi niatkan itu disedekahkan, diikhlaskan, nanti diganti oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insyaallah. Kita berzikir di sepanjang hidup Bu ya. Iya pasti.
Inggih. Karena kita ini kenyataan daripada itu kalimat la ilaha illallah. Nah, berzikir itu ada yang berhuruf, ada yang tidak berhuruf, Pak. Ustaz lah, masyaallah. Inggih. Naik Ustaz. Sudah saya undang. Masya Allah. Sambil nunggu-nunggu waktu ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam Ustaz. Masya Allah. Ini masih ambil baju ini Kiai. Wah ya apa ini ambil baju. Anjung Baru. tabah Iya. Bila berisi amalan habis sembahyang bisakah diqadha amaliyahnya kan guru? Iya. Kalau amaliyah kita sudah istiqamah itu hendaklah diistiqamahkan terus. Walau ketinggalan diqadha. Maksudnya habis sholat tidak bisa kita membaca Yasin. Nanti di paruh waktu mana kita baca aja Yasin supaya benar-benar kita itu istiqamah. Kalau bisa istiqamah itu amalannya waktunya sama, itu amaliyahnya sama, jumlahnya sama. Itu yang paling bagus. Tetapi seandainya kita sudah masuk kepada makam istiqamah, itu kita kan sayang ketinggalan. Itu menunjukkan bahwasanya orang itu sudah masuk kepada makam istiqamah namanya. Nah, orang masuk ke makam istiqamah berarti sudah masuk ke makam tajrid. Tinggal menunggu makam syahadah. Nah, seperti itu. Sehingga seseorang tadi bisa mendapatkan makam syahadah dengan sebab dia sudah istiqamah. Jadi kalau mau istiqamah, istiqamahkan saja. Amaliyah itu nanti kita akan memperoleh makam tajrid dan makam syahadah. Habis itu kita akan mencapai kepada makam wasil ilallah. Insyaallah. Kalau ada izin. Gimana kabarnya Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah Kiai. Iya. Wah, tambah tampan aja ini. Oh iya, lebih tampan dulu waktu saya muda Kiai. Ya. Jadi ketemu istri dulu karena apa ya? Karena tampan itu ya. Gimana? Jadi istri dulu terpikatnya karena ketampanan sampean atau apanya dulu? Oh tidak, saya itu begini Kiai, karena saya itu kan lebih sami'na wa ta'na dengan orang wali gitu ya. Iya. Iya, jadi saya dulu itu punya tunangan cantik sepupu, tapi oleh orang wali itu jangan itu bukan jodohmu. Itu jodohmu ke barat dari kamu, ciri-cirinya demikian. Ya saya ikuti saja walaupun saya sebelumnya itu enggak suka gitu ya. Tapi kelamaan kok timbul rasa cinta. Iya, jadi rasa cinta itu timbul kemudian. Pertama itu rasa sayang. Biasanya kan cinta dulu kemudian sayang. Nah, ketika yang saya alami sayang dulu kemudian cinta sampai sekarang nggak bisa ditukar dengan yang lain gitu ya. Oh iya. Nah, ternyata apa yang diprediksi oleh kiai yang wali itu memang betul adanya begitu. Artinya ya begitulah. Artinya memang lebih baik saya dengan itu begitu ya. Begitu. Dan memang setelah jadian sudah 30 tahun lebih ternyata ada nasab yang tersambung di atas gitu ya. Dengan salah seorang penyebar Islam di Madura gitu ya. Yang nyambungnya itu ke orang wali juga lah gitu. Ternyata istri saya juga nyambung, saya juga nyambung. Oke Kiai, ada yang perlu dimusyawarahkan tentang makam tajrid itu ya. Boleh. Nah, makam tajrid itu kan sudah meninggalkan usaha, tentunya dengan syarat bertawakal, tapi tujuannya untuk beribadah dan berzikir kan begitu menurut yang saya ketahui. Supaya fokus lagi kan begitu. Nah, kemudian kata Nabi itu, iya, kita sudah tidak memikirkan rezeki lagi gitu ya. Walaupun kita itu dikasih dengan syarat tidak minta-minta dan tidak istisraf gitu ya. Ya diterima saja. Kalau enggak, ya diterima tapi dikasih sama orang yang butuh gitu. Nah, kemudian dari yang saya pelajari, kalau sudah kita itu memilih makam tajrid, maka kita itu tidak boleh lagi
Katanya menurut ilmu tasawuf ya, orang-orang sufi tidak boleh lagi kerja. Berarti kita sudah tidak ada apa itu namanya ya, ketawakalan lagi sudah di kita itu begitu ya. Gimana itu? Silakan Buya, silakan. Ya, jadi seperti ini. Kalau kita merujuk kepada kitab hikam, itu makam tajrid ini kan kita masuk ke makam tajrid ini adalah bagi orang yang salikin, bukan di tingkatan orang awam. Tentu orang yang salikin ini sudah memahami daripada ilmu tauhid, dan yang kedua orang yang makam salikin ini adalah orang yang di bawah bimbingan guru, di bawah bimbingan guru. Jadi kita tidak bisa memilih makam tajrid ataupun makam asbab ketika kita di masa salikin itu. Karena seseorang itu ada yang di makam salikin, dia tetap di makam asbab, cuma batinnya saja yang salikin. Batinnya saja yang tajrid. Ada orang itu yang diberikan oleh gurunya adalah makam tajrid, jahir dan batin. Jadi ada orang itu yang berguru dengan murabi mursyid, yang ketika dia ingin mencapai wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap diberikan makam asbab oleh gurunya. Yang kedua, ada yang tetap diberikan oleh gurunya makam tajrid. Jadi kita tidak bisa naik dengan sendirinya terkecuali dua macam, dua isyarat. Satu daripada Allah Subhanahu wa taala, dua daripada guru kita. Jadi orang itu tidak bisa berpindah dari makam asbab ke makam tajrid terkecuali ada isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Isyaratnya diantaranya, kalau orang itu dinaikkan ke makam tajrid dalam dia mengamalkan sesuatu amaliyah dari gurunya, itu biasanya dia segala usahanya itu semuanya buntu, biasanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan bahwasanya orang itu dinaikkan oleh Allah taala ke makam tajrid, tidak di makam asbab. Itu semuanya nanti rezekinya cukup dengan dia. Karena dia kalau bukan menurut lah, memang di Quran kan seperti itu. Dia sudah meyakini wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Jadi kata Ibnu Abta'ilah, kenapa engkau menuntut sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan engkau tidak menuntut sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah taala? Yaitu keselamatan kita. Yang dijamin apa? Rezeki. Jadi orang yang benar-benar makam tajrid itu sebenarnya sudah berada di makam yakin sebenarnya dia. Nah, yang kedua, orang itu benar-benar diberikan di makam tajrid. Dia tajrid, yaitu dengan berujlah, dengan berkhaluwat dia. Itu rezekinya juga cukup dengan jaminan apa tadi? Kalau ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan kalau orang itu di makam tajrid, apapun yang terjadi dengan orang dia tidak iri, tetapi kelakuannya tetap mentajridkan dirinya, zahirnya beribadah, batinnya musyahadah. Seperti itu. Itu orang yang benar-benar di makam tajrid, zahirnya beribadah, batinnya musyahadah, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang orang benar-benar di makam tajrid. Adapun orang misalnya menyepikan dirinya, beribadah, tetapi melihat keberhasilan orang masih iri, kepingin kaya, itu belum lagi di makam tajrid dia. Jadi itu perbedaannya. Adapun orang yang di makam tajrid zahir dan batin, itu benar-benar dia fokus beribadah, zahirnya mentajridkan diri daripada bergaul dengan orang, batinnya pun tajrid, cuma memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bukan berarti tidak bertawakal disebutkan. Justru dia itu sangatlah bertawakal karena sudah di makam yakin, yaitu wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya setiap orang yang berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memang rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ada di Quran sudah disebutkan itu. Apakah seperti itu? Apakah bukankah itu yang disebut dengan surga majazi? Karena faktanya demikian, Buya, ya. Jadi kalau kita itu sudah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, di hati kita sudah tidak ada rasa benci gitu ya. Maka dia akan merasakan manisnya apa ya? Merasakan surga majazi. Apa yang kita apa yang kita inginkan itu yang terlintas dalam hati. Nah itu lalu ada gitu ya. Ada. Yang penting kita tidak pernah mikirin dunia dan sudah menganggap dunia itu sesuatu yang hina kecuali disalurkan untuk kepentingan akhirat. Kan begitu, Buya? Ya, seperti ini Buya lah, Buya. Orang yang di makam tajrid itu memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping dia juga diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Disinilah yang saya sebut tadi, orang itu zahirnya beribadah, batinnya musyahadah. Dia tidak akan memandang nikmat yang diberikan Allah Ta'ala ataupun bala yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Batinnya istiqamah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah perlunya murabi mursyid membimbing kita. Di mana ketika orang di makam tajrid itu segala kenikmatan walaupun yang terlintas di hatinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah lumrah itu bagi orang yang di makam tajrid. Jadi kita harus paham, orang yang di makam tajrid itu apa yang terlintas di dirinya kadang-kadang langsung dikabulkan oleh Allah taala. Disinilah perlunya murabi mursyid yang membimbing supaya dia dengan terkecoh. Bahkan di makam tajrid ini, orang di makam salikin ini dia bisa diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemuliaan, baik itu pangkat, jabatan, macam-macam termasuk yang harikul adat itu sudah dibukakan dengan dia. Nah, disinilah perlunya guru murabi mursyid tadi menyampaikan dia sampai kepada makam wasil. Begitu juga dengan diberikan bala, musibah, dipitnah, dihina, diusir alaminya kalau dia menjalani masa tajridnya tadi. Disinilah gurunya menaikkan terus makamnya dengan memberikan wiritan yang istiqamah dengan pandangan batin yang istiqamah. Zahirnya diberikan ibadah, ya, cara beribadah, dan batinnya pun diberikan oleh gurunya cara istiqamah untuk selalu memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan memandang yang diberikan, tetapi memandang yang memberikan. Nah, jadi kalau kata sampean itu memang benar. Jadi itu maksudnya orang di makam tajrid itu banyak kalau saya ceritakan makam-makamnya kejadiannya apa namanya. Makanya makam tajrid ini kadang-kadang kita itu kalau guru kita adalah orang yang ahli, orang yang benar-benar murabi mursyid kan orangnya yang wali. Murabi mursyid itu tidak ada yang tidak wali, pasti wali. Dan beliau sudah menjalani masa-masa itu. Nah, kadang-kadang masalah kehidupan itu dijamin oleh beliau. Nah, beliau menjaminnya biasanya. Oh iya. Berarti begini ya. Itu ke dalam Al-Qur'an itu kan ada orang mukmin itu akan diuji dengan apa ya? Balaan hasanah ya. Ya kan ada yang balaan sayyi'ah, ada yang balaan hasanah. Berarti bagi orang mukmin yang sudah di taraf ma'rifat, kejelekan dan kebaikan, fakir dan miskin juga itu merupakan ujian, kan begitu, Buya? Bagi orang ma'rifat sebenarnya tidak memandang itu lagi. Bagi orang ma'rifat, semua yang diberikan itu adalah nikmat. Karena semua yang diberikannya adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Cuma orang awam saja yang memandang ini bala, ini musibah. Kenapa? Karena dia memandang yang diberikan, bukan yang memberi. Seandainya seseorang itu sudah mencapai ma'rifat, dia tidak memandang itu. Karena dia memandang kesempurnaan sifat yang memberikan. Jadi kalau orang itu di makam ma'rifat tetap memandang itu suatu bala, satu musibah, berarti belum ma'rifat lagi dia. Kenapa? Karena menyatakan bahwasanya tidak sempurna Allah Subhanahu wa taala berarti. Karena apabila kita memandang sesuatu yang dijadikan oleh Allah taala, baik dan buruk itu kan dijadikan oleh Allah taala, asyarru minallah wal khairu minallah. Kalau semuanya dipandang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan zat Allah taala itu adalah zat yang sempurna, sempurna sifatnya, sempurna apalnya. Kalau kita memandang sesuatu jelek yang diberikan Allah Ta'ala, berarti kita di tauhid itu gugur. Di wahdatul sifat, wahdatul afal, wahdatul zat itu gugur kita dalam musyahadah. Makanya kita tidak bisa mencapai ma'rifat kalau kita memandang itu pemberian. Makanya kalau kita untuk mencapai wasil kepada Allah Ta'ala itu jangan memandang yang diberikan, tetapi selalu istiqamah memandang kepada yang memberikan. Disinilah jalan salikin tadi yang harus diistiqamahkan oleh orang tadi. Diistiqamahkan sehingga dia wasil. Dan ini harus di bawah bimbingan guru paling tidak. Itu wajib sebenarnya di bawah bimbingan guru. Kenapa? Karena seseorang itu sebelum wasil dia bisa terkecoh dengan nikmat, bisa dia putus asa dengan bala yang diberikan. Kalau tidak ada guru yang menyuruh memandang istiqamah dengan kebesaran Allah Ta'ala, maka hasilnya akan nol nanti. Tidak mencapai dia ma'rifat. Walaupun kema'rifatan itu haknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba, tetapi kema'rifatan itu mesti diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia terpandang makhluk atau terpandang khaliknya? Seperti itu. Kalau dia terpandang makhluk, berarti dia tidak akan sampai kepada khaliknya. Seperti itu. Ya.
Berarti kata-kata wusul, nyampe kepada Allah itu bukan nyampe kepada zat, tapi nyampe pada suatu kesadaran bahwa wahdatus syuhud, satunya yang disaksikan itu memang semua dari Allah. Artinya la haqiqatah illallah. Begitu ya. La haqiqatah illallah. Benar. Oh, iya. Nanti yang nampak jamal dan kamalnya, kesempurnaannya. Jadi seseorang itu tidak akan sampai kepada jamal, keelokan yang sempurna, kamal, kesempurnaan yang sempurna, terkecuali di makam musyahadahnya terlebih dahulu memandang jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Kiai. Iya. Ini saya minta izin, saya mau pergi dulu nih, sudah jemputan. Nanti kita sambung. Lagi lejat-lejatnya saya buka. Ini. Oke, saya yang buka Komal, judulnya apa ya yang enak itu Kiai? Apakah membahas apa ya? Oh, sebentar, bisa 1 menit saja, bisa Kiai? 1 menit. Boleh. Enggak apa-apa. Iya. Bukankah saya meyakini tingkatan wali, karena paling rendahnya wali kalau orang sudah beriman kepada Allah itu sesungguhnya itu wali, tapi dia itu masih tingkat pertama gitu ya. Wali dalam artian dikasihi, dicintai oleh Allah. Karena iman itu kan katanya ada 60 tingkatan sampai 70 tingkatan bahkan lebih. Gimana dengan masalah itu? Banyak tingkatannya Kiai, susah menghitungnya nanti. Kalau saya enggak perlu pakai tingkatan. Oh, berarti waya aktob waya anjab itu masuk ya? Waya aktob waya anjab, waya sadat, waya asbab. Tingkatannya itu cuma 3. Tingkatan kehambaan itu. Ada tingkatan awam, ada tingkatan mutawasid, ada tingkatan wasil. Nah, pecahnya terserah aja. Oh, iya. Terima kasih. Iya. Ini sudah ditunggu teman saya ini, nah. Sudah ditunggu. Ya, ini, semoga kita semua dapat hidayah Kiai. Semoga ya. Padahal waktu lejat-lejatnya lagi ini, waktu enak-enaknya ini, waktu sudah terbuka sudah ini. Ini pembahasan yang tidak membosankan ini Kiai. Begitu. Ya. Saya sebenarnya kalau bahas ini enggak mau berhenti ngomongnya. Kalau sudah ini, nah, nanti kita sambung insya Allah. Iya, terima kasih. Ya, silakan saya turunkan aja. Bukan sampean nurunkan. Saya yang punya Komal ini. Iya. Assalamualaikum.